Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranisa Gita dengan NIM 21105420008 dari kelas E2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UTS metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang belum mencapai kestabilan ekonomi. Suatu negara pembangunannya dapat dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonominya tinggi dan stabil, pembangunan manusia meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan. Selain itu, juga dapat dilihat dari pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerataan pendapatan masyarakat dilihat dari ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Menurut Smith dan Todaro, ketimpangan pendapatan didefinisikan sebagai perbedaan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat yang menyebabkan distribusi pendapatan nasional tidak merata pada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang positif di suatu daerah dapat diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, jika tidak diikuti dengan pemerataan, pertumbuhan tersebut dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Menurut Arsyad, pertumbuhan ekonomi yang stabil diiringi pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap pengurangan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang tidak terkendali dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Dua komponen paling penting dalam proses pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dalam praktiknya, seringkali terdapat trade-off antara kedua aspek tersebut, di mana jika pemerataan dijadikan prioritas, hal ini dapat memperlambat laju pertumbuhan. Setiap perekonomian memiliki metode pertumbuhan yang berbeda, yang mana ditentukan saat pertumbuhan ekonomi tersebut mulai berjalan dengan mengubah proses produksi dari sektor pertanian ke sektor manufaktur, serta sektor jasa ke tingkat konsentrasi yang lebih tinggi di wilayah perkotaan. Transformasi tersebut merupakan realokasi faktor produksi seluruh sektor pertanian, manufaktur beserta jasa yang mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah, jika mengalami pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dengan adanya perbaikan sistem kelembagaan dan peningkatan pendapatan real per kapita masyarakat dalam jangka panjang. Ketimpangan juga bisa terjadi karena adanya perbedaan dalam pembangunan di berbagai daerah. Disparitas antar daerah muncul akibat ketidakefisienan dalam pemerataan, seperti mobilitas tenaga kerja, upah, dan investasi. Utama et al. Menyatakan bahwa ketimpangan tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, tetapi hanya dapat dikurangi. Artinya, bahwa ketimpangan pasti terjadi di negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Perbedaannya terletak pada proporsi tingkat ketimpangan dan tingkat kesulitan dalam penanggulangan. Bowsen dan teman-temannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperlambat oleh ketimpangan pendapatan, sehingga hal tersebut membatasi sumber daya yang tersedia karena efisiensi dan adil. Nah, untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, dapat menggunakan metode koefisien Gini, yang biasanya disebut sebagai Gini ratio. Gini ratio adalah indikator numerik yang mengukur sejauh mana distribusi ketimpangan pendapatan dengan nilai berkisar antara 0 yang paling merata hingga 1 paling tidak merata. Jika Gini rasio 0, artinya ketimpangan pendapatan sangat merata, di mana setiap individu menerima jumlah pendapatan yang sama. Sebaliknya, jika Gini rasio 1, hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang ekstrim, di mana hanya satu individu atau kelompok yang menerima seluruh pendapatan, sementara yang lain tidak mendapatkannya sama sekali. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga menghadapi masalah ketimpangan pendapatan. Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten serta 7 kota yang tentunya menghadapi berbagai permasalahan yang harus diatasi. Salah satunya yaitu ketimpangan pendapatan. Berikut grafik presentasi ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat yang diambil selama 9 tahun terakhir.
Gambar ini adalah grafik perkembangan Gini rasio pada Maret 2015 sampai dengan Maret 2024, yang mana grafik ini diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut data dari BPS, Gini rasio untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,283. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan Gini rasio pada Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,280. Namun, jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2022 yang mencapai 0,3, terdapat penurunan sebesar 0,017 poin. Gini rasio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,310. Angka tersebut turun sebesar 0,005 jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2023 sebesar 0,305. Jika dibandingkan dengan Gini rasio 2022, terdapat penurunan sebesar 0,019 poin, yang dimana Gini rasio Maret 2022 sebesar 0,329. Jika Gini rasio di daerah pedesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,228. Angka tersebut turun sebesar 0,004 poin. Jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2023 sebesar 0,232 dan juga turun sebesar 0,019 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,247. Pada Maret 2024, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah sebesar 23,61%, yang mana pengeluaran penduduk berada pada kategori pada tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan wilayah, daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 22,8%, yang mana baik di daerah perkotaan maupun pedesaan di Sumatera Barat termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Ketimpangan antar daerah yang dibiarkan berlangsung terus-menerus dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya, seperti menimbulkan kecemburuan sosial antar daerah dan mengganggu stabilitas ekonomi. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur menggunakan Gini rasio di Provinsi Sumatera Barat merupakan nomor 4 terendah di seluruh provinsi Indonesia, yaitu sebesar 0,283. Berdasarkan uraian tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat penelitian berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi, rumusan masalahnya terdapat tiga bagian. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat? Yang kedua, seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat? Dan terakhir, apa kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, untuk mengukur seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga, untuk mengetahui kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, sebagai sumber informasi dan referensi terkait untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan. Yang terakhir yaitu ruang lingkup penelitian. Berdasarkan ruang lingkup lokasi dari penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi objek dari penelitian ini adalah permasalahan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat.
Permasalahan ketimpangan pendapatan tersebut nantinya akan dianalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Objek penelitian nantinya diminta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Data yang akan diteliti nantinya berupa data pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan ketimpangan pendapatan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.